Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya di channel yang membahas tentang binatang-binatang. Kali ini saya akan membicarakan tentang makanan. Makanan panana atau blue tongue skink. Yang akan bicarakan ini saya mengutip dari Reptile Mountain TV, di mana channel tersebut, channel YouTube juga, itu sangat lengkap ya, cukup lengkap untuk membahas tentang blue tongue skink atau panana. Tapi dia itu channelnya berbahasa Inggris karena dia orang luar negeri. Dia breeder panana, peternak panana. Terus dia juga ahli dalam reptiles, sama dia juga mengikuti asosiasi zookeeper di sana. Nah, jadi yang kalian harus tahu adalah panana adalah omnivora, alias dia memakan segalanya. Jadi daging, terus sayuran, lalu buah, terus tangga, dia itu makan ya, makan semua. Nah, jadi panana ini adalah omnivora. Apa aja yang dimakan di alamnya? Sebelum kita lanjut ke pembahasan apa makanan yang paling bagus buat panana. Panana itu di alam makannya adalah bangkai, kadang kotoran hewan lain, buah-buah yang jatuh atau busuk, serangga yang lambat, siput. Terdengarnya seperti dia tong sampah ya teman-teman, tapi emang seperti itu dia di alam, karena dia tidak pandai dalam berburu. Dia juga sangat lambat dibanding dengan kada-kada lain yang bisa berlari cepat. Jadi panana ini sebenarnya sangat ringkih kalau menurut saya ya. Makanya dia itu makanannya lebih ke pembersih, dia sisa-sisa makanan dari hewan lain, nah itu dia yang makan. Jadi kalau kalian bilang makanan dia itu bagus-bagus di alam, enggak juga ya, karena dia sebenarnya lebih ke tong sampah teman-teman. Lalu kita balik ke makanan panana yang disediakan ketika dia di dalam kandang ya. Jadi pertama, saya ingatkan lagi, saya tidak menyetujui tentang kalau kalian memelihara panana wild caught. Satu, panana itu pernah masuk daftar dilindungi, khususnya yang gigas. Jadi lebih baik pernah ya, sekarang kayaknya udah enggak ya, sudah bebas. Cuman tetap kita harus menjaga kelestariannya di alam, karena dimanapun juga alam itu adalah rumahnya dia. Jadi saya sarankan dari breeder atau emang panana yang ibu bapak kakek neneknya udah berada di penangkaran. Lalu balik lagi ke makanan panana. Kalau kita pelihara itu dia bisa makan berbagai macam daging ya. Kalian bisa ngasih daging apa aja. Lalu kalian bisa ngasih serangga. Usahakan serangga yang diternak seperti dubia, jangkrik, ulat Hongkong, ulat Jerman, terus ulat kandang, macam-macam lah ya. Toko-toko burung banyak. Jangan kalian kasih kecoa rumah ya, karena bau, dan kecoa rumah itu tidak baik menurut saya karena kotor. Lalu dia bisa makan sayuran, sawi, fumak, kaisim, wortel, itu dia bisa makan ya. Kacang polong, ya itu bisa dia. Cuma kalian harus kalau untuk wortel gitu-gitu agak keras, kalian harus rebus dulu biar agak lembek. Tapi untuk sawi itu kalian bisa langsung serpihin aja, dipotong-potong. Nah, panana ini kalau kalian kasih sayur tok, dia nggak mau makan teman-teman. Jadi kalian harus dicampur dengan dagingnya atau buah-buahan. Jadi dia sebenarnya nggak sengaja kemakan sayuran tersebut. Lalu buah-buahan, kalian bisa beri buah-buahan dia yang manis seperti pepaya, pisang, apel, itu tergantung ya
Dan tergantung juga panana kalian suka yang mana, karena kadang ada beberapa panana dia nggak suka makanan tertentu. Nah, lalu panana ini unik karena dia bisa makan cat food dan dog food. Nah, ini di Indonesia saya herannya ini masih dalam perdebatan. Padahal di breeder luar negeri sudah bilang kalau cat food dan dog food grain free ya teman-teman, bukan yang biasa loh, beda. Nah, grain free ini sudah dipercaya oleh breeder di luar untuk menjadi makanan utama. Jadi dalam dunia makanan anjing dan kucing itu dia ada beberapa kelas teman-teman. Jadi kalian nggak bisa kalian asal beli makanan kucing atau anjing lalu kasih ke panana kalian tanpa kalian mengetahui isinya tuh apa aja. Jadi kita akan membicarakan makanan yang paling terbaik ya. Kalau menurut opini saya yang paling terbaik adalah dog food. Jujur aneh, iya emang aneh kok dog food. Ini kadal bukan mamalia. Dog food yang seperti apa dulu? Menurut saya, karena saya udah cukup lama memelihara kucing, jadi saya lumayan mengerti ya isi kandungan-kandungan yang ada di dalam dog food ataupun cat food. Cat food sama dog food tuh bedanya apa? Kalau cat food tuh biasanya dia lebih banyak daging ya teman-teman. Dia emang karnivora tulen kalau kucing ya. Kalau anjing itu biasanya di dalam makanannya itu banyak sayuran dan buah-buahan yang hampir sama makanan yang dimakan oleh si panana. Tapi kan cat food dan dog food punya pengawet dan lain-lain atau bahan-bahan berbahaya. Nih saya jelaskan teman-teman. Jadi yang dog food sama cat food yang mempunyai bahan berbahaya seperti pewarna makanan, perasa makanan, lalu pengawet buatan, lalu biji-bijian yang sebenarnya biji-bijian tuh kayak kedelai, jagung, nasi gitu-gitu yang nggak terlalu berguna untuk pencernaan panana, dan panana juga nggak terlalu bisa untuk mencerna karbohidrat sebenarnya. Nah, itu hanya ada di dalam cat food dan dog food biasa. Biasanya kalau kalian beli yang merek-merek biasa yang ada di supermarket, yang ada di pet shop, itu masih banyak di Indonesia itu yang memakai cat food atau dog food memiliki bahan-bahan yang cukup berbahaya untuk binatang sebenarnya. Karena perusahaan cat food dan dog food ini dia menekan biaya produksi. Jadi dia tidak menambahkan daging tetapi menambahkan biji-bijian sama biar lebih menarik dengan perasa dan lain-lain. Kalau kalian ngambilnya yang tipe grain free, jadi dog food itu saya golongkan jadi dog food atau cat food ya, saya golongkan jadi 4 teman-teman. Yang pertama curah itu biasanya dia kiloan, tipenya kiloan. Jadi dia nggak ada yang bungkus kecil, dia hanya bungkus gede aja, misalnya 10 kilo 20 kilo. Lalu ada yang premium. Nah, premium ini di atas curah dia sudah ada bungkus-bungkus kecil dan biasanya dia di packing dengan baik bahannya, maksudnya dengan cantik gitu. Kalau ada lagi di atasnya ada super premium. Super premium itu bedanya adalah packingnya lebih bagus lagi biasanya. Lalu di dalam isi cat food dan dog food itu lebih banyak dagingnya teman-teman dibanding biji-bijiannya. Nah, di atasnya super premium ada namanya holistic grain free. Holistic grain free ini dia adalah makanan best of the best lah di kelasnya cat food dan dog food. Itu memang hanya mengandung bahan-bahan alami, tidak memiliki bahan-bahan seperti biji-bijian, lalu dia tidak memakai pewarna, perasa, lalu pengawet buatan teman-teman. Kok tahu dari mana? Cara mengetahuinya dia tidak ada hal-hal berbahaya tersebut adalah melihat bungkus belakang
makanan atau makanan kucing atau anjing tersebut. Lalu kalian harus seleksi juga. Setelah kalian tahu apa itu holistic atau grain free, kalian seleksi lagi. Seleksinya gimana? Seleksinya itu seperti holistic grain free ini perusahaannya jelas apa enggak. Kalian harus cari tahu itu gampang. Kalau yang jelas biasanya dia mempunyai website yang isinya informasi-informasi yang jelas. Dan rata-rata cat food grain free ini nggak ada lokalan teman-teman. Jadi otomatis dia akan berbahasa Inggris di website ataupun bungkusannya. Nah, lalu kalian juga harus memperhatikan bahan-bahan juga. Walaupun sudah grain free, sudah istilahnya kalian menghilangkan perasa pewarna sama pengawet tersebut. Udah tuh di grain free. Nah, di grain free kalian sortir lagi. Sortirnya adalah bahan-bahan yang tidak bisa dimakan oleh panana. Contohnya bayam kurang baik, kalian harus menghindari berarti. Terus misalnya kayak misal masih ada nasinya, rice. Biasanya ada beberapa grain free itu masih ada rice. Nah itu kalian hindari yang kayak gitu-gitu. Lalu ikan yang merasa-rasa ikan. Kenapa ikan tidak ini untuk panana? Ikan laut itu kurang baik kalau menurut pandangan saya. Satu, dia merkurinya terlalu tinggi. Takutnya panana kalian kenapa-napa. Lagi pula panana itu tidak makan bangkai ikan laut teman-teman. Dia di hutan, di bawah kaki hutan. Jadi dia lebih ke makanan ya mungkin hewan-hewan mati seperti tikus mati, terus anak ayam mati, atau buruan-buruan dari hewan-hewan besar lainnya. Nah, mungkin kalian agak terheran dan masih bingung ya, masih nggak yakin. Seekor anjing sama kucing yang memakan makanan kucing dan anjing kaleng ataupun kering yang bersifat grain free bisa hidup dengan rentang 20 tahun teman-teman. Tahu panana berapa? Panana ini bukti ya. Ini bukti dan bukan hayalan, bukan asumsi. Bisa hidup dengan cat food atau dog food dengan sampai umur dengan 30 tahun ke atas. Berarti ini di luar ya, di luar negeri sana. Berarti itu terbukti dong kalau misalnya cat dan dog food itu bisa menjadi makanan yang baik dan makanan utama. Di sini saya ingin menjelaskan ke kalian kalau misalnya cat food dan dog food itu tidak seperti yang kalian bayangkan, berbahaya dan segala macamnya. Yang berbahaya adalah cat food dan dog food yang memiliki bahan-bahan berbahaya. Jadi kalian tuh sebelum kalian memberikan makanan kepada panana, kalian harus sortir dulu. Mungkin ada pertanyaan, Kak, yang grain free itu di mana nyarinya? Saya cuma bisa jawab online. Karena apa? Kalian nggak tahu tempat kalian di mana, kalian tinggal di mana. Dan grain free holistic itu sangat jarang di Indonesia. Jadi walaupun sekarang udah mulai agak banyak ya, apalagi di online. Offline pun terkadang ada. Cuman mungkin ada beberapa merek tertentu yang emang susah didapat, tapi itu yang terbaik. Nah, kalau untuk terus kenapa sih nggak makanan campur-campur aja? Kayak misalkan bisa nyampur daging ayam, terus sayur lalu buah. Kenapa pakai dog food atau cat food yang kemungkinan bisa membahayakan gitu? Sebenarnya jawabannya simpel teman-teman. Kandungan nutrisi ada yang cat food dengan dog food lebih lengkap dibanding dengan kalian membuat sendiri. Karena cat food dan dog food sudah masukin vitamin dan mineral, kalsium dan segala macamnya. Itu udah ada di dog food sama cat food. Jadi sebenarnya kalian nggak harus ribet. Yang ribet adalah nyarinya cat food sama dog food yang bagus itu agak ribet karena rata-rata harus online. Tapi kalau misalnya kalian
eh, hanya ingin memberikan makanan buatan saja ya nggak masalah. Saya di sini kan memberitahu, ini saya mengutip dari Reptile Mountain TV ya teman-teman. Kalian kalau misalnya ingin lebih jelas lagi, kalian nonton Reptile Mountain TV bahasa Inggris, cuman emang sangat bermanfaat ya. Saya pun awalnya mengira Panana kok aneh sih makannya cat food sama dog food, tapi setelah saya mendengarkan dia ngomong kenapa cat food dan dog food, saya jadi sadar teman-teman. Jadi emang di Indonesia ini sekarang belum ada makanan khusus Panana. Oh ada bang, Mazuri Crocodilian. Mazuri Crocodilian atau produk-produk Mazuri masih memakai bahan jagung dan kedelai. Ini saya bukan menjelekkan suatu merek ya, cuman emang seperti itu. Nah, yang ingin dihindari adalah bahan-bahan tersebut. Biar apa? Panana kalian lebih sehat, bisa lebih aktif gitu. Kalau kalian ingin melihara sesuatu, lebih baik emang kalian perhatikan makanannya seperti apa, yang bagus seperti apa. Kadang nggak hanya cukup dari teman ke teman ataupun dari komunitas-komunitas tempat, kita harus lebih searching lagi keluar. Karena kenapa saya patungannya orang luar? Karena orang luar itu sudah lebih dulu dan dia sudah lebih canggih. Settingan dia juga udah bagus banget lah. Dia tuh udah modernistic reptile keeper ya, modern captivity. Jadi semua kandang breeder di luar negeri itu emang kalau saya lihat keren-keren banget teman-teman. Dia itu kalau indoor dia emang wajib banget UVA UVB, dan dia walaupun bisa bikin kandang outdoor, dan itu emang kandangnya rapih dan gede banget. Untuk pasang Panana itu dia cukup besar, jadi panananya nggak saling berantem. Nah, kembali lagi ke makanan, kalau kalian ingin memakai cat food atau dog food, direkomendasiin tuh ada beberapa merek ya dari saya. Mereknya Merrick itu bagus, Merrick dog food. Lalu Wellness Core, lalu ada merek Meradog itu juga bagus. Nah, itu grain free yang sering saya pakai di Panana saya. Kalian daripada kalian memberikan merek-merek yang hanya ada di pasaran tapi kurang baik untuk binatang sebenarnya. Merek-merek biasa pun sebenarnya menurut saya kurang baik buat kucing dan anjing ya. Kucing dan anjing sendiri tuh kurang baik memakan cat food tersebut. Maksudnya yang merek-merek standar premium gitulah. Pilihlah yang grain free. Emang lebih mahal, dia bisa 2-3 kali lebih mahal, bahkan 4 kali lebih mahal. Tapi kalau menurut saya Panana itu nggak banyak makan teman-teman. Jadi beruntungnya di situ. Beda sama anjing sama kucing. Kalau dibilang grain free itu mahal, iya emang mahal banget untuk anjing kucing. Karena dia makan 2 kali sehari, 3 kali sehari. Panana makan 3 hari sekali. Jadi cukup murah kalau misalnya kalian pakai cat food atau dog food grain free, karena lebih lama pemakaiannya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Dengan info yang saya berikan ini, kalian bisa terbuka pemikirannya tentang cat food atau dog food untuk Panana. Lalu saya tidak menyalahkan orang yang memakai makanan yang biasa ya, seperti daging ayam itu tuh kalian boleh banget. Tapi kalau di saya kayak hal-hal seperti itu kayak jangkrik, serangga, terus daging ayam itu hanya selingan belaka. Jadi kalau di saya utamanya adalah memakai dog food grain free, high quality grain free. Jadi saya mungkin agak sulit untuk kalian mencernanya, cuman silakan kalian lihat di website orang luar, karena website lagi YouTube ya. Kalau kalian mau penjelasan lebih detail tentang Panana dan makanannya, itu Reptile Mountain TV channel itu sangat
lengkap dari kandang, makanan, terus substrat segala macam tuh udah lengkap. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Cukup lama ya teman-teman ini, 20 menitan. Bye bye. Semoga panana kalian sehat selalu, kalian juga dilindungi dari wabah penyakit baru-baru ini ya, COVID-19. Semoga tetap di rumah, pelihara panana kalian dengan baik, nggak usah keluar-keluar dulu, biarkan. Kalau bosen ya main saja sama panana ya, atau hewan-hewan kalian kalau bisa kalian punya ya. Di rumah itu lebih baik dibanding kalian harus keluar dengan pandemik seperti ini ya teman-teman. Resikonya besar, rugi di kita, rugi di orang juga. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Bye bye.